Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Kajul nih. Ini Kajul lagi ditemenin sama temen Kajul dari kecil. Hai. Namanya Kak Ai. Sini. Gak apa-apa. Awet. Lagi nyorein nih. Kita lagi nyorein di mana? Bungur Coffee. Bungur Coffee. Ini asik. Coklatnya enak. Enak ya coklatnya ya. Bay, apa kabar, Bay? Ya Allah. Gue gak ketemu ya? Udah berapa? Berapa lama ya? Terakhir pas lo datang ke apa? Meninggalnya ayah mertua gua tuh. Pas puasa dong. Pas Ramadan. Berarti hampir kurang lebih sebulan lah ya. Itu aja. Lebih dong, Jo. Iya, sebulan lebih. Oh iya. Makasih, Mas. Terima kasih. Nah, abis itu lebaran kita belum minal aidin wal faizin. Iya. Dan udah bulan Juni aja. Mei itu lama banget emang. Terus gimana? Masih waras? Masih alhamdulillah dengan ditampari kanan kiri dengan kehidupan. Mungkin lo udah tahu sebelumnya ya, dengan masalah gue juga tahu lah lo dengan masalah lo. Yang penting kita kan setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Everyone have their own fight ya. Gitu kalau kata Sunda, bahasa Sundanya. Iya. Sudah bagian mana? Nah, sambilan ngerokok nggak apa-apa kan, nggak di ban nih. Boleh kan ya? Boleh lah selama RUU Kap Komisi Penyiaran itu belum. Aduh. Mohon maaf banget ya. Tapi kayaknya kita jangan bahas yang berat-berat deh, Bay. Bukan ranah kita juga. Nggak tahu juga soalnya. Baru mau ngedalemin, baru mau baca. Ada lagi yang lain. Ganti. Mau yang ini tiba-tiba bikin lagi shock lagi yang lain. Ya Allah, gini amat ini. Tapi bukannya kita, tapi kalau gue pribadi sih gue nggak menyalahkan pemerintah ya. Kan gue nyari aman. Demi kelancaran podcast ini. Baik, kalau sekarang gue mau nanya nih, seberat-beratnya masalah gue, seberat-beratnya masalah lo mungkin menganggap masalah gue berat. Tapi gue sendiri juga, kalau gue pikir-pikir juga, masalah lo tuh nggak kalah berat sama gue tau. Masalah lalu ya. Oh iya. Gak apa-apa nih gue tanya nih. Jadi maksudnya orang kan cobaan kan macem-macem ya. Ada mungkin yang dari sisi finansial, ada yang sisi dari keturunan. Maksudnya yang ingin mempunyai keturunan tapi berusaha banget gitu, disuruh sabar sampai sekarang belum. Ada yang sudah punya keturunan tapi ya dari anak-anak sendiri, cobaannya dari anak-anak sendiri. Nah, mohon maaf nih. Semuanya gue dah. ya enggak, tapi untuk kasus lo sendiri kan, maksudnya kan lo pernah dikasih cobaan untuk gagal di rumah tangga, di pernikahan gitu. Boleh di share nggak tuh, Bay? Boleh. Lo mau yang belum tahu apa? Kalau gue denger ceritanya kan dari sisi lo dan temen-temen, dan gue udah denger langsung dari lo ini kan bener-bener lo kan dikhianati banget lah kasarnya gitu kan ya, dikhianati banget ya. Cuplikan dia. Nanti ada cuplikan pas lo lagi marah-marah gitu. Oh, ternyata kamu begini. Ngambil shootnya dari mana? Udah berapa puluh tahun lalu ya? Atau berapa tahun lalu ya? Iya, lanjut. Nah itu kan saat itu kan lo masih kan ngedrop banget, lo juga sempet nggak punya kerjaan waktu itu. Juga si ex lo juga sempat di luar pulau. Terus lo juga sampai keluar dari kerjaan lo demi deket biar nggak LDR sama si mantan suami lo itu, sampai akhirnya lo juga kerja serabutan di sana. Dengar pun lo sampai narik Gojek online gitu kan, ojek online gitu. Nah, itu boleh di share nggak tuh, Bay? Itu gila sih, Jo. Jadi sebenarnya gini ya, ini disclaimer dulu buat para suami ya. Istri itu mengetahui sekecil perubahan apapun. Oh serius lo? Serius, Bay? Oh gila. Waduh. Gila, itu kan hubungan gue kan sebenarnya kan udah lama ya, udah 7 tahun sebelum nikah gitu kan. Gitu. Terus pas pacarannya dulu udah 7 tahun ya? 7 tahun ya. Iya. Seharusnya udah tahu dong semuanya, ya, gitu kan. Udah ngerti lah. Terus udah gitu pas nikah ya gue merasakan ada perubahan gitu kan ya. Orang tuh ada perubahan gitu kan. Terus udah gitu tapi gue yang tipe orang yang males ya. Tipe orang yang males ngulik. Padahal saat itu jadi wartawan investigasi gitu kan. Iya. Iya, waktu itu lo wartawan kan ya, bener ya? Iya, terus udah gitu feeling gue tuh so good banget, tapi tiba-tiba ada hadis yang
janganlah kau berprasangka buruk dengan pasanganmu. Oh, gitu kan. Jadi gue yang santai aja, lalala gitu. Itu yang membuat lo tetap optimis dan positive thinking aja lah gue sama pasangan gue gitu pada saat itu. Gue pikirnya begini, one day gitu ya, kayak gue ketemu sama Sophie gitu kan. Itu tahun 2014, gue nikah 2013 ya. Gue ketemu sama Sophie tuh yang gue ngomong sama Sophie. Tiba-tiba nih kita lagi makan pizza gitu kan. Lagi makan pizza, gue ngomong sama Sophie, cerai aja kali ya, kayak tit. Iya, ntar gue tit ya. Ntar gue tit ya. Gue bilang kayak gitu. Oh gitu. Oh lu udah feeling tuh ya pada saat itu. Itu 2014. FYI jadi Ai dulu waktu nikah, suaminya ternyata membina hubungan dengan wanita lain dan sampai udah punya anak di luar dari Ai gitu sama si perempuan yang lain gitu. Oh iya. Ya, lanjut. Sorry. Dia punya anak deh, terus di shopping kamu gue gila lah, baru setahun lah tiba-tiba ngomongnya begitu gitu kan ya. Terus gue yang santai gitu, ya gimana ya, itu keceplosan begitu aja tuh Jul. Gitu, tapi gue udah firasat banget nih, orang ini punya rahasia besar nih yang nggak bisa yang apa namanya, yang dia simpen, ya kayaknya ditutupin nih dari gue nih. Ya. Tapi kan gue masih jalannya normal gitu kan. Terus dari itu kita sempat pindah ke Bali kan. Itu juga di motor tuh ngomong gitu di motor, ya Allah cerai aja apa ya. Ini kocak banget sih dia. Serius seperti gitu. Itu pas lagi di Bali apa di sini? Di Bali. Oh pas di Bali pas lu lagi sambil ngojek online tuh. Ya Allah cerai aja apa ya gue bilang. Tapi gue mikirnya gini, kalau gue pulang minta cerai sama nyokap gue gitu kan. Nanti gue digebukin sama nyokap gue, dikata pernikahan main-main apa ya. Tahu sendiri lah. Kan gue tahu ya emak gue kayak gimana ya. Karena belum tahu kasusnya apa, baru feeling doang nih. Gak ada bukti juga. Lu belum membuktikan itu. Ya betul. Kan orangnya. Ya udah akhirnya gue biasa aja. Akhirnya sampailah balik dari Bali itu, dia ngaku dia punya. Oh dia akhirnya ngaku gitu, dia akhirnya ngaku ya. Dia ngaku punya selingkuh, punya anak 2. Kayak berat gitu. Banget ya sampai. Di saat gue udah gak ada kerjaan dong, karena yang tadinya gue lagi naik-naiknya, nanti di-tweet lagi ya. Lagi naik-naiknya, tiba-tiba gue disuruh ikut dia ke Bali. Padahal gue pada saat dia mau ke Bali, gue bilang ya udah lu ke Bali, gue di sini lah. Iya. Gitu kan. Terus tapi dia bilang apa gunanya istri bla bla bla. Oke, gitu kan. Nah terus kayak gitu di Bali pada saat gue lagi naik-naiknya jadi sales MNC gitu kan. Akhirnya dipindahin lagi ke sini. Akhirnya gue benar-benar nggak ada kerjaan, gue nggak punya tabungan sama sekali, gue nggak ada pendapatan dan yang lainnya. Udah kayak gitu. Wah, berat ya. Itu 2000 berapa Bay pas udah dia jujur tuh? 2016 ya. 2016. Kacau. Jadi gue menikah cuma 3 tahun. Gitu. Dan dulu tuh gue tuh salut ya sebenarnya sama anak-anak orang zaman sekarang yang pasangannya selingkuh, tiba-tiba dia berpor-por di sosial media. Gue tuh nggak ada ini, nggak ada tenaga kayaknya. Iya. Lala, mikirnya itu adalah dari gimana duit. Iya, kerjaan aja gitu lah. Kalau emang udah begini jadinya ya udah gue mesti siapin nih buat masa depan gue nih, which is gue udah single lagi nih gitu ya. Iya. Orang kalau masih ada utang tuh. Iya, yang pakai nama yang dia berhutang pakai nama lo gitu ya waktu itu. Wah, itu berat juga tuh ya, Bay. Sampai sekarang tuh. Gede tuh dulu ya. Gede banget tuh. Sampai sekarang belum keluar, Bay. Masih dikit lagi. Wah, gokil. Gitu, coy. Wah, gokil. Masih bertati-tati terus ada utang lagi nambah kan kok gede kayak gue ya. Butuh. Tapi ya gue bingung nih ya. Alhamdulillahnya ya, gue nggak tahu deh, walaupun gue emang masih belum bebas dari hutang gitu ya istilahnya. Rezeki tuh di tempat lain tuh ada aja. Either temen gue tiba-tiba ngajak kemana, siapa yang ngasih gue apa, gitu segala. I'm blessed for that aja sih, gitu. Tapi gue nggak pernah lupa sama utang. Iya. Iyalah pastilah semua orang punya lah. Apalagi gue yang usaha gitu kan, pernah punya tim banyak gitu, sampai sekarang pun juga masih berkutat di situ jatuhnya. Mudah-mudahan sih, gue cuma berharap kita semua nih dikasih rezeki yang cukup, yang berlimpah untuk bisa ngelarin utang-utang kita dari yang sebelum-sebelumnya itu gitu. Jadi kalau misalnya lo punya masalah dalam rumah tangga lo, itu adalah kayaknya waktu yang tepat untuk lo berdoa yang baik untuk diri lo sendiri. Oh benar. Buat pasangan lo yang selingkuh,
yang main gila, yang Iya, kayak iya, gimana dah. Agak dia udah, karena kan kita lagi dizolimi. Betul. Itu doang sih. Itu Nah, kita langsung gelar sejadah aja gitu ya. Ada ya Allah, aku mau umroh, aku mau kaya, Iya, aku mau kerjaan yang bagus. benar. Gitu. Udah. Lupakan dia, nanti dia bagaimana, anak-anak saya bagaimana, bla bla, nggak usah. Iya sih, benar Gitu sih. aja. Bener sih, setuju sih. Gue jujur melakukan itu juga, maksudnya saat dizolimi sama orang gitu nggak pernah tercetus, walaupun udah kelihatan gitu ya. Tapi gue nggak sampai hati untuk bilang kayak biar mati nih kalau dia nih. Wah, gue nggak, gue belum pernah. Maksudnya gue tahan itu sih, karena gue cuma bilang kayak ya udah, yang terbaik aja ya Allah gitu. Gue tuh sampai nih ya, yang paling penyesalan gue sampai sekarang tuh gue pernah tercetus di motor. Iya. Motor, Ya, sebenarnya secara manusiawinya wajar sih, Bay. Cuman kan yang ngeri aja itu kalau diijabah juga kan ya. Ke gue gitu kan. Iya. Baliknya ke gue gitu kan ya. Jadi gue mikirnya gini, gue nggak tahu pernah tercetus gini. Ya Allah, miskinkanlah dia. Aduh, itu kejadian tuh ya. Nah, tar dulu terus tiba-tiba gue mikir kalau dia miskin, teman-teman gue repot, gue yang repot juga gitu kan. Salah satunya kan gue juga yang dikejar-kejar waktu itu ya. Satunya kan lu. Akhirnya gue astagfirullahaladzim, ya Allah gak jadi deh ya. Ya udah lah biarin aku gitu. Aku udah gak ada hubungan lagi kok gitu kan. Ya. Jadi gini teman-teman FYI, kenapa salah satunya tadi gue bilang gue dan kita ketawa-tawa, karena circle-nya sebenarnya masih sama nih, mantan. Jadi salahnya gue membawa dia ke circle gue. Jadi mantannya Kak Ai ini ya kenal juga sama gue dan teman-teman yang lain. Jadi once si ex-nya Ai ini waktu itu kenapa-napa BU, yang dijabring kita. Iya, mereka. Dan apa namanya, konon katanya di pengadilan agama juga pinjam juga dari temen gua. Waduh. Kali ya. Cukup ya, kita tidak membuka aib ya, yang sudah biasa. Toh juga sampai saat ini kan juga alhamdulillah. Ya Allah. Maaf. Kelihatan gitu. Ai ini alhamdulillah gitu makin ini dan ya udah. Cepet lah, maksudnya nggak perlu nunggu di akhirat, insya Allah cepet lah gitu. Cepet lah balasannya gitu. Dan kemarin tuh lucu. Apa tuh? Gue pernah ya sama kakak gue tiba-tiba ngomong gini, gimana ya kalau kita ketemu sama dia gitu kan di jalan. Mbak tuh sih nggak ada kebayang gitu kan. Terus gue mikirnya gini, kalau gue Mbak, kalau kita di jalan sama nyokap ketemu dia, gue lebih baik ngusir dia. Lu mendingan pergi deh, jangan ketemu sama nyokap gue. Iya. Iyalah. Pasti lah, itu manusiawi lah lo berpikiran seperti itu lah. Gue juga yakin ya kalau ketemu sama dia di jalan gitu juga antara gue nggak karena gue buta gitu kan. Pakai kacamata juga, atau gue bakal ketawa gitu. Iya sih, benar sih. Yang jelas kayaknya udah gak marah-marah lagi. Iya. Tapi lo bener lo, Bay, maksudnya saat itu gue ngelihatnya sih, gue nggak tahu yang lo rasain ya, tapi gue nggak tahu teman-teman yang lain, tapi kayaknya gue dan teman-teman ngelihat lo tuh cepet banget lo move on-nya lo. Ya, okay. Tapi bener nggak itu yang lo rasain? Bener. Karena lo kayaknya langsung menyibuk ya saja. Udah 4. Gue padahal lagi merangkai kata-kata yang lebih bijaksana, Bay. Terus tapi lo bilang karena gue udah 4. Iya sih. Gini ya. Ya udah. Ya gimana? Ya udah. Nih ya, satu lagi deh, Pak. Kalau misalnya lo mau berhubungan jangka panjang sama seseorang yang kan hati lo itu tidak bergumam apa-apa. Oke. Emang gue mau nih orang ini. Oke. Gak yang bisa kagak sih sama orang lain, itu yang gue rasain pada saat gue mau menikah. Berarti lo udah selepas dari yang gagal di 2016 itu sampai 2024 ini udah berapa tahun tuh berarti sendiri? 8 ya. Udah 8 tahun. 17, 18, 19. Jadi apa? Jadi jendes ya kalau bahasa gaul ya. Jadi jendes udah 8 tahun ya. Ini gue udah single lagi nih. Promo ya buat yang nonton nih, Masya Allah. Ustazah Ai. Masya Allah. Udah single lagi. Gitu. Jadi ya itu, ikutin kata hati lo, bener nggak? Nih orang bener tepat atau enggak gitu kan? Cuman kan jangan karena gara-gara lama deh. Iya. Gitu kan? Ya kayak lu sama Kiki gitu kan? Hati kalian kan terbuka. Oh, dialah satu-satunya. Makasih ditutup di depan ini. Padahal kan gue dulu kan bangor ya. anak band teman-teman maklum gitu. Ini Kai sebenarnya manajer bandnya Kaju langsung. Iya sih, situ aja dia mah.
ya kayak gitu. Iya bener sih. Lebih ke feeling ya, feeling sama sekarang kan banyak banget kalau gue lihat di Twitter yang jadi X ya. Aku karena udah lama. Nanti kalau misalnya ini gimana? Tekanan dari orang tua, keluarga di ya selama lagi menjajaki dalam artian selama pacaran atau apalah bahasanya lah ya. Ya harusnya sih lebih dilihat lagi ya. Maksudnya karakteristik si pasangan hidup kita, karena jujur gue sampai sekarang ini berarti udah 12 tahun menikah ya. Kurang lebih dan ongoing, mudah-mudahan sih sampai kakek nenek sampai ajal ya, til jana lah mudah-mudahan. Cuman makin kesini jujur ya, nikah itu ternyata yang lebih banyak itu komunikasinya. Karena kalau misalnya kalau gue ngerasain gitu ya, karena kalau misalnya teman-teman nih buat cowok nih ya, yang biasa di tut yang bandel gitu misalnya, terus berasa ingin menghalalkan doang, nikah itu sebagian lah, maksudnya seksnya itu sebagian lah, cuma sebagian lah. Once lo udah punya anak satu, apalagi dua, apalagi lebih, itu lo lebih sering komunikasi. Kalau gue sih gitu, lebih ke komunikasi. Komunikasi penting, paham juga. Iya, saling memahami, bener sih. Gak paham apa yang lihat, apa sih ya itu poinnya kan komunikasi. Kalau misalnya lo komunikasinya udah nggak nyambung, udah agak-agak gimana, ya mendingan jangan. Karena once lo kakek nenek udah nggak mikirin kayak once lo menopause ya, atau udah kakek nenek gitu, ya kan kayaknya intensitas buat making love-nya atau seksnya itu kan udah pasti jarang lah. Jadi kan kita lebih sering ngobrol, ngebahas apa. Lebih ke situ sih, ya kayak gue bilang tuh lebih ke nyambung dulu gitu. Dan makin kesini gue makin, ya apalagi gue ya, dulu kan kerjaan gue tuh lebih ke event otomotif lagi, banyak SPG ya, SPG otomotif kan 2 meter ya. Kalau gue bilangnya 2 meter maksudnya spek nomor satunya buat sales promotion girl itu kan di otomotif gitu. Cakep sih cakep. Cuman once gue kalau misalnya ngobrol nggak nyambung, kayak udah ilfil aja gitu. Kalau gue sekarang ngelihatnya gitu aja. Pun misalnya gue sampai sekarang misalnya meeting juga ada ketemu klien baru gitu yang dia ngajak timnya, beberapa timnya atau banyak timnya yang mbak-mbak gitu di bawah kita, yang muda-muda, yang cantik-cantik, fresh graduate gitu. Wih, cakep deh. Tapi pas gue ngobrol nyambung apa enggak, lebih ke situ aja sih. Buat gue sih lebih ke itu, gue sekarang makin dewasa sih lebih ke nyambung atau enggaknya sih obrolannya. Iya, dewasa padahal kita udah mau 40 nih. Bener. Tapi gue masih 27 aja, karena umur 27 gue hilang ya gara-gara nikah.